Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak Umi yang soleh dan solihah, pada kesempatan kali ini kita memasuki bab pertama, optimis, ikhtiar, tawakal, ditambah dengan memahami hukum bacaan qol-qolan. Umi harapkan dengan mempelajari materi optimis, ikhtiar, dan tawakal dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, yang pertama optimis. Apa itu optimis? Optimis ialah sifat seseorang yang memiliki harapan positif di dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Ya, kebalikan dari optimis adalah pesimis. Sifat seseorang yang selalu berpandangan negatif di dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Jadi, optimis sifat yang harus dimiliki oleh seorang muslim, karena sifat optimis akan selalu melahirkan pikiran-pikiran positif dan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada ciri-ciri orang yang bersifat optimis? Jawabannya ada. Yang pertama, ciri-ciri sifat optimis memiliki harapan yang baik pada saat melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua, melakukan sesuatu dengan sepenuh hati dan rasa senang. Yang ketiga, bersyukur apabila kita berhasil dan muhasabah diri apabila kita belum berhasil. Itu ciri-ciri orang yang bersifat optimis. Jadi tidak menyalahkan orang lain dan tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, contoh-contoh sifat optimis. Yang pertama, kita perhatikan gambar pertama. Atlet lari kita ini melihat lawannya tidak gentar. Yang ada, dia berusaha bagaimana cara mengalahkan lawan agar menjadi juara. Ya. Yang gambar kedua, kebalikannya sifat optimis, yaitu pesimis. Allah melarang hamba-hambanya berputus asa. Nah, ini sesuai nih dengan firman Allah di dalam Quran surah Yusuf garing 12 ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tay'asu min ruhillah innahu la yai'asu min ruhillahi illal qaumul kafirun. Shadaqallahul azim. Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran surah Yusuf garing 12.287. Jadi kita harus memiliki sifat optimis dalam menghadapi hidup ini. Setiap orang pasti pernah mengalami kesulitan hidup. Kesulitan tersebut bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dicarikan solusi terbaik. Jika sifat optimis ini sudah tertanam di dalam diri kita, maka kesuksesan hidup akan mudah diraih. Itu ya, itu contoh-contoh sifat optimis. Lanjut ke ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar yaitu berusaha sungguh-sungguh untuk mencapai suatu harapan, keinginan, atau cita-cita. Itu ikhtiar. Contoh dari sifat ikhtiar, yang pertama, kalau kita ingin pandai, rajin belajar. Yang kedua, ingin hidup kaya, usaha rajin bekerja. Yang ketiga, ingin sehat,
usaha rajin, jaga kebersihan dan rajin olahraga. Tentang ikhtiar, ada kisah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat ke masjid membawa unta. Unta tersebut dibiarkan saja oleh sahabat Rasulullah tadi. Rasulullah menegur, kenapa untanya dibiarkan begitu saja, tidak diikat wahai sahabat? Apa kata sahabat? Wahai Rasulullah, aku tawakal saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat, kamu ikhtiar dulu, ikat itu unta di pohon kurma itu, baru kamu tawakal kepada Allah, kata Rasulullah. Jadi intinya kita berusaha dulu, hasilnya baru kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh setelah melakukan ikhtiar. Lanjut, contoh tawakal. Yang pertama, kesuksesan adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus kita syukuri dan jangan tinggi hati atau sombong. Jadi apabila kita sudah menjadi orang sukses, jangan tinggi hati atau sombong, banyak-banyak bersyukur. Contoh sedekah, berbagi kepada yang kurang mampu. Yang kedua, jika usaha kita tidak sukses, maka jangan berputus asa dan tetap berusaha dan berdoa. Apabila usaha kita mengalami kebangkrutan, jangan putus asa, tetap usaha dan berdoa. Kemudian muhasabah diri, kenapa usaha kita bangkrut? Apakah usaha yang kita kerjakan tidak sungguh-sungguh? Ya, jadi orang yang tawakal tetap meyakini bahwa kegagalan merupakan keberhasilan yang tertunda. Apalagi sekarang sudah kelas 9. Cita-cita ingin dapat sekolah negeri favorit. Nah, sifat ini yang harus kita miliki. Optimis, belajar sungguh-sungguh, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kesuksesan akan kita raih. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Nah, itu penjelasan bab pertama mengenai sifat optimis, ikhtiar dan tawakal. Mudah-mudahan ketiga sifat terpuji ini dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lanjut kita ke bab qalqalah. Ya, lanjut ke hukum bacaan qalqalah. Apa arti qalqalah? Qalqalah artinya mantul. Apa yang dipantulkan? Tentunya bunyi suara huruf qalqalah yang dipantulkan. Ya. Lanjut, huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada 5. Yang pertama ba, jim, dal, to, qaf. Ya, jadi kalau kita jadi satukan jadi baju di toko. Macam-macam qalqalah. Qalqalah terbagi 2. Yang pertama sugro, yang kedua kubro. Apa itu sugro? Sugro itu kecil. Apanya yang kecil? Pantulan huruf qalqalahnya yang kecil. Yang kedua kubro. Apa itu kubro? Kubro itu besar. Apanya yang besar? Pantulan huruf qalqalahnya yang besar. Ya. Yang dimaksud dengan qalqalah sugro. Qalqalah sugro adalah suatu lafaz dibaca qalqalah sugro apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharokat sukun. Apa itu harokat? Harokat itu tanda baca atau baris seperti fathah, kasroh, domah, fathatain, kasrotain, domatain, sukun, tasdid. Itu yang dinamakan harokat. Sekarang kita lihat contoh-contoh qalqalah sugro.
Yang pertama ba, hablun. Kenapa hukum bacaan tajwidnya qalqalah sugro? Karena huruf ba-nya berharokat sukun. Yang kedua jim, yaj'al kaidahum. Kenapa hukum bacaannya qalqalah sugro? Karena jimnya berharokat sukun. Yang ketiga dal, lam yalid. Kenapa hukum bacanya qalqalah sugro? Karena huruf dalnya berharokat sukun. Yang keempat to, fawasafna. Kenapa hukum bacanya qalqalah sugro? Karena huruf to-nya berharokat sukun. Yang terakhir qaf, kenapa hukum bacaan qalqalah sugro? Karena huruf qafnya berharokat sukun. Itu contoh daripada qalqalah sugro. Pantulannya pun kecil, karena sugro kecil ya, jadi pantulannya kecil. Lanjut ke qalqalah kubro. Apa itu qalqalah kubro? Qalqalah kubro adalah suatu lafaz dibaca qalqalah kubro apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharokat hidup tetapi diwakofkan sehingga huruf qalqalah tersebut dibaca sukun. Contoh bacaan qalqalah kubro. Yang pertama ba, watab, tabbat yada abi lahabin watab. Kenapa hukum bacaannya qalqalah kubro? Karena huruf qalqalahnya berada di akhir ayat, matinya tidak asli. Yang kedua jim, al-ma'arij. Kenapa hukum bacaannya qalqalah kubro? Karena huruf qalqalahnya berada di akhir ayat, matinya tidak asli. Yang ketiga dal, Allahus somad. Kenapa hukum bacaannya qalqalah kubro? Karena huruf qalqalahnya berada di akhir ayat, matinya tidak asli. Yang keempat to, muhit. Kenapa hukum bacaannya qalqalah kubro? Karena huruf qalqalahnya berada di akhir ayat, matinya tidak asli. Yang terakhir qaf, qul a'udzu birabbil falaq. Kenapa hukum bacanya qalqalah kubro? Karena huruf qalqalahnya berada di akhir ayat, matinya tidak asli. Itu contoh daripada qalqalah kubro, pantulannya pun besar ya. Nah, selesai sudah materi bab pertama tentang optimis, ikhtiar, tawakal, dan hukum bacaan qalqalah. Tambah semangat lagi belajar membaca Al-Qur'annya. Mudah-mudahan sifat yang terpuji ini dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari.